Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Emma. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar ya, yaitu unsur-unsur dalam aljabar serta penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar. Tahukah kalian, konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ada yang tahu apa itu aljabar? Aljabar adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Agar kalian mengetahui konsep aljabar, silakan perhatikan ilustrasi berikut. Pak, beli 3 kilo apel dan 2 kilo jeruk ya. Baik, Bu. Bagaimana ya caranya mengungkapkan buah yang dibeli ibu dalam konsep aljabar? Nah, sekarang agar kalian bisa mengungkapkan permasalahan yang dialami ibu dalam bentuk aljabar, coba perhatikan ilustrasi berikut ya. Ibu membeli 3 kilo apel dan 2 kilo jeruk. Jika dalam satu ranjang mewakili 1 kilo, maka kita misalkan 1 kilo apel sebagai X, 1 kilo jeruk sebagai Y. Jadi bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 2Y. Nah, gampang kan mengubah ke dalam bentuk konsep aljabar? Sekarang kita belajar tentang unsur-unsur dalam aljabar. Bu, bisa dijelaskan apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta? Baik, Ibu jelaskan ya. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 3X ditambah 5. 3X termasuk suku yang pertama. 5 merupakan suku yang kedua. Jadi, 3X ditambah 5 memiliki dua suku atau disebut sebagai bentuk aljabar suku 2 binomial. Sedangkan pada bentuk aljabar 3X ditambah 4Y ditambah 5 memiliki 3 suku atau disebut sebagai bentuk aljabar suku 3 trinomial. Selanjutnya, perhatikan bentuk aljabar berikut. 3X ditambah 4Y dikurangi 5Z ditambah 2, tersusun atas 4 suku, yaitu suku yang pertama 3X, suku yang kedua 4Y, suku yang ketiga negatif 5Z, suku yang keempat 2. Untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku disebut sebagai suku banyak atau polinomial. Sekarang kita akan belajar tentang koefisien, variabel, dan konstanta. Pada bentuk aljabar 3X ditambah 5, 3 sebagai koefisien, X sebagai variabel, 5 sebagai konstanta. Jadi, koefisien adalah bilangan di depan variabel. Variabel adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui suatu nilainya. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Karena kalian sudah mengenal tentang unsur-unsur aljabar, mari kita kerjakan latihan berikut. 5A dikurangi 4B ditambah 7. Tentukan unsur-unsur aljabarnya. Pertama adalah suku, terdiri dari 3 suku yaitu 5A, negatif 4B, dan 7. Koefisiennya yaitu 5 dan negatif 4.
Variabelnya A dan B. Konstantanya 7. Karena kalian sudah mengenal unsur-unsur dalam aljabar, sebagai latihan di rumah, silahkan kerjakan soal-soal berikut ya. Jangan lupa kerjakan dengan teliti. Apabila ada yang belum dimengerti, silahkan japri Bu Emma ya. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar. Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelum kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kalian harus mengenal terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contohnya, 3x pangkat 2 dan 5x pangkat 2 disebut suku sejenis karena variabelnya sama, yaitu x, dan pangkatnya sama, yaitu 2. Contoh kedua, A dan negatif A disebut suku sejenis karena variabelnya sama, yaitu A, dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu 1. Kalau pangkat variabelnya 1, tidak perlu ditulis. Contoh selanjutnya, negatif 2B dan 4B disebut suku yang sejenis karena variabelnya sama, yaitu B, dan pangkat variabelnya sama, yaitu 1. Sekarang kita akan belajar contoh bukan suku sejenis. 3x dan 5x pangkat 2 bukan suku sejenis karena meskipun variabelnya sama x tetapi pangkatnya berbeda. Pada 3x berpangkat 1 sedangkan pada 5x pangkat 2 variabelnya berpangkat 2. Di dalam menyederhanakan suku-suku yang sejenis, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya saja. Untuk variabelnya tinggal mengikuti di belakang. Contohnya, 3x ditambah 2x. Kita tinggal menjumlahkan 3 dengan 2. Kemudian variabel x-nya ada di belakangnya, sehingga nilainya adalah 5x. Pada pengurangan suku yang sejenis sama halnya dengan penjumlahan. Contohnya, 3x dikurangi 2x, maka kita kurangkan koefisiennya 3 dengan 2. X-nya mengikuti di belakang, jadi hasilnya adalah 1x atau ditulis dengan x saja. Agar kalian lebih memahami tentang suku yang sejenis, coba perhatikan contoh soal berikut. Kelompokkan suku yang sejenis, kemudian sederhanakanlah. 2x ditambah 4 ditambah 3x dikurangi 7. Yang pertama adalah kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2x dengan 3x. Kemudian 4 dengan negatif 7. 2x ditambah 3x hasilnya 5x. 4 dikurangi 7 hasilnya negatif 3. Jadi hasilnya adalah 5x dikurangi 3. Soal yang kedua, negatif 4A ditambah 2B dikurangi 2A ditambah 3B ditambah 5. Mari kita kelompokkan suku yang sejenis, negatif 4A dengan negatif 2A. Kemudian positif 2B dengan positif 3B dan ditambah dengan konstanta 5. Negatif 4A dikurangi 2A hasilnya negatif 6A. Positif 2B ditambah 3B didapat 5B. Ditambah dengan 5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 6A ditambah 5B ditambah 5. Karena kalian sudah paham tentang suku-suku yang sejenis, mari kita belajar tentang penjumlahan aljabar.
Tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 3C dengan 4A dikurangi 5C. Kita kurung terlebih dahulu ruas depan dengan ruas belakang, kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya, kita buka kurungnya menjadi 7A ditambah 3C ditambah 4A dikurangi 5C. Kita kelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenis 7A dengan positif 4A, positif 3C dengan negatif 5C. 7A ditambah 4A hasilnya 11A. Positif 3C dikurangi 5C hasilnya negatif 2C. Soal selanjutnya, tentukan penjumlahan dari negatif 4X ditambah 2Y ditambah 4 dengan 2X dikurangi 5Y ditambah 3. Kita kurung terlebih dahulu ruas depan dengan ruas belakang, kemudian kita jumlahkan. Kita buka kurungnya menjadi negatif 4X ditambah 2Y ditambah 4 ditambah 2X dikurangi 5Y ditambah dengan 3. Kita kelompokkan suku yang sejenis negatif 4X dengan positif 2X. Positif 2Y dengan negatif 5Y. Positif 4 dengan positif 3. Negatif 4X dengan positif 2X didapat negatif 2X. Positif 2Y dengan negatif 5Y didapat negatif 3Y. Positif 4 dengan positif 3 hasilnya 7. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2X dikurangi 3Y ditambah dengan 7. Nah, karena penjumlahan kalian sudah paham, selanjutnya kita belajar tentang pengurangan aljabar ya. Tentukan hasil pengurangan 5Z ditambah 3 oleh 2Z dikurangi 7. Kalau ada kata oleh, itu artinya kurung depan dikurangi dengan kurung belakang. Selanjutnya, kita buka kurungnya menjadi 5Z ditambah 3 dikurangi 2Z ditambah dengan 7. Kita kelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenis 5Z dengan negatif 2Z, 3 dengan positif 7. 5Z dengan negatif 2Z didapat 3Z. 3 dengan positif 7 didapat positif 10. Soal yang kedua, kurangkanlah negatif 2X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 7Y kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4XY dikurangi 5Y kuadrat. Jika ada kata dari seperti contoh soal nomor 2, itu artinya ruas belakang dikurangi dengan ruas yang depan menjadi X kuadrat dikurangi 4XY dikurangi 5Y kuadrat dikurangi negatif 2X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 7Y kuadrat. Kita buka kurungnya menjadi X kuadrat dikurangi 4XY dikurangi 5Y kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 3XY dikurangi 7Y kuadrat. Kita kelompokkan suku yang sejenis X kuadrat dengan positif 2X kuadrat. Negatif 5Y kuadrat dengan negatif 7Y kuadrat. Kita kelompokkan suku yang sejenis X kuadrat dengan positif 2X kuadrat. Negatif 5Y kuadrat dengan negatif 7Y kuadrat. Negatif 4XY dengan positif 3XY. Positif X kuadrat ditambah 2X kuadrat didapat 3X kuadrat. Negatif 5Y kuadrat dengan negatif 7Y kuadrat didapat negatif 12Y kuadrat. Negatif 4XY dengan positif 3XY didapat negatif XY. Jadi hasil akhirnya adalah 3X kuadrat dikurangi 12Y kuadrat dikurangi XY.
Karena kalian telah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, sekarang coba kerjakan soal-soal berikut ya. Jangan lupa kerjakan dengan teliti dan selamat belajar.